Burnout di tempat kerja, kelelahan kerja kronis, dan cara mengatasinya. Menurut World Health Organization atau WHO, burnout adalah sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola, bukan sekedar stres biasa. Ia muncul dari ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu dalam mengatasinya. Gejalanya meliputi kelelahan emosional, sinisme atau sikap mental menjauh dari pekerjaan, dan penurunan pencapaian profesional. Dalam istilah manajemen, burnout sering disebut sebagai kondisi kelelahan kerja yang berdampak negatif pada individu dan organisasi, terutama bila stres berlangsung lama. Penyebab dan faktor risiko. A. Tuntutan kerja yang berlebihan. Burnout muncul ketika tekanan kerja terlalu tinggi dan sumber daya, waktu, dukungan, keterampilan tidak cukup untuk mengimbanginya. B. Lingkungan kerja yang tidak mendukung. Ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan dukungan fisik atau emosional, serta hubungan antar rekan kerja dapat meningkatkan risiko burnout. C. Beban kerja dan monoton. Tugas yang berulang, konflik interpersonal, sumber daya tidak memadai, serta kurangnya kontrol terhadap pekerjaan juga berkontribusi terhadap burnout. Teori utama tentang burnout. 1. Model Job Demands Resources, JDR. Model ini menjelaskan bahwa burnout terjadi saat tuntutan pekerjaan meningkat, tetapi sumber daya individu dan organisasi tidak mencukupi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kelelahan emosional dan berkurangnya efektivitas kerja. 2. Perspektif reaksi emosional kronis. Burnout berkembang secara bertahap, bukan reaksi spontan terhadap pekerjaan berat satu kali, melainkan akibat dari stres berulang dan terus-menerus yang tidak dikelola dengan baik. Gejala dan dampak burnout. Gejala individu. Rasa letih berkepanjangan, menurunnya motivasi dan keterlibatan kerja, sikap sinis terhadap tugas, penurunan produktivitas, penurunan kesejahteraan psikologis. Dampak organisasional. Burnout berhubungan dengan meningkatnya niat keluar kerja, turnover intention, turunnya kepuasan kerja, serta menurunnya kualitas layanan dan produktivitas. Cara mengatasi burnout berdasarkan teori dan penelitian. Untuk mengatasi burnout secara efektif, dibutuhkan pendekatan ganda, individu dan organisasi. A. Intervensi organisasi, preventif dan struktural. 1. Desain kerja yang seimbang. Mengatur ulang beban kerja dan jadwal sehingga tidak memberatkan secara kronis. 2. Dukungan dari manajemen. Memberi dukungan emosional dan profesional kepada karyawan, termasuk pelatihan manajemen stres. 3. Sistem sumber daya yang memadai. Menyediakan alat, pelatihan, dan tenaga yang sesuai agar tuntutan pekerjaan tidak melebihi kapasitas individu. 4. Program kesejahteraan dan psikologis. Mengembangkan program yang mendukung well-being karyawan, seperti workshop psikologis, konseling, atau resilience training. B. Strategi individual, coping skills, dan self-care. 1. Peningkatan kemampuan coping. Latihan manajemen stres seperti perencanaan, cognitive reframing, dan strategi relaksasi, membantu individu mengelola tekanan. 2. Menjaga work-life balance. Penelitian menunjukkan work-life balance yang baik dapat mengurangi gejala burnout dan meningkatkan kepuasan kerja. 3. Istirahat teratur dan booster breaks. Aktivitas fisik singkat atau istirahat terjadwal selama jam kerja dapat menurunkan stres dan memperbaiki fokus. 4. Membangun dukungan sosial. Interaksi positif dengan rekan kerja, keluarga, dan teman membantu mengurangi beban emosional dan meningkatkan ketahanan psikologis. 6. Rekomendasi implementasi. Tingkat, organisasi, strategi utama, redesain kerja, dukungan manajemen, program kesejahteraan. Tingkat, individu, strategi utama, coping skills, work-life balance, istirahat, dukungan sosial. Kesimpulan, burnout bukan hanya kelelahan sesaat, melainkan sindrom stres kronis kerja yang berdampak besar pada kinerja dan kesejahteraan. Penanganannya efektif bila dilakukan melalui perubahan struktural di tempat kerja dan peningkatan keterampilan individu dalam mengelola stres. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.